Hello everyone. Oke, bagaimana kabarnya? Pastinya semuanya dalam keadaan baik dan semangat ya. Oke, kita bertemu lagi di channel ini ya. Pada mata pelajaran fisika yaitu pelajaran fisika kelas 10 yaitu lanjutan dari materi kita hari Sabtu yang lalu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yaitu tentang vektor ya. Vektor. Kira-kira apa itu vektor ya? Mungkin kamu di pelajaran matematika juga ya, kamu sudah belajar vektor ya. Tapi di sini akan juga kita membahas yaitu vektor tentang fisika ya. Oke. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Besar yang memiliki nilai dan arah. Dan juga bisa digambarkan dengan anak panah seperti yang sudah saya gambarkan di bawah ini ya. Yang menunjukkan arah dan vektor. Panjang garisnya ini ya, perhatikan ya, anak panah ya. Di sini kita lihat dulu contoh yang pertama ya, yang warna merah ya. Ya, di sini. Anak panah ya, seperti ini. Ya, ini panahnya. Jadi anak panahnya ini menunjukkan arah vektornya ya. Menunjukkan arah vektornya. Dan panjang garis panahnya ini atau yang saya buat di sini vektor U ya. Itulah yang disebut besar vektornya ya. Panjangnya ini itulah yang disebut besar vektornya dan panahnya ini itulah arahnya ya. Iya, begitu juga di sini. Ada kamu lihat di sini vektor AB ya, vektor AB. Vektor AB di sini titik awalnya ya. Ini panahnya. Ya. Iya, ini tanda panahnya. Ini tanda panah ini menunjukkan arahnya ya. Dan panjang dari A ke B itulah besar vektornya ya, seperti itu dia. Oke? Iya, oke. Notasi vektor. Agar dapat menuliskan vektor dengan benar, perlu memahami simbol atau notasi vektor ya, di mana notasi ya, notasi penulisan ya ataupun simbolnya. Sebelumnya kita sudah masuk di notasi ilmiah ya. Situ juga simbol-simbol yaitu 10 berpangkat ya. Iya, jadi di sini kita masuk ke notasi vektor ya. Iya. Vektor dapat dituliskan dengan dua cara. Dengan dua cara. Yang pertama, menuliskan tanda vektor atau anak panah di atas. Ya, lihat ya, ini simbol A. Di sini saya buat ada anak panah di atas. Inilah yang dinamakan dengan vektor A ya. Ini. Kemudian dilihat juga di sini saya menuliskan vektor OA atau AO ya. OA ini tanda anak panah di atas. Berarti itu menandakan vektor ya. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menuliskan nama vektor dengan huruf yang ditebalkan ya. Ini ya. Huruf tebal, dicetak tebal ya. Vektor A dan OA ya. Di sini di OA dituliskan dengan huruf tebal, A-nya juga dituliskan dengan huruf tebal ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Nama vektor dapat dituliskan dengan satu huruf atau dengan dua huruf. Ini dia yang tadi ya. Iya. Jika dituliskan dengan dua huruf, huruf depan menyatakan titik tangkap dan huruf belakangnya menunjukkan arahnya. Iya, ini ya vektor OA tadi. Jadi huruf depan, huruf O itu menyatakan titik tangkap ya. Iya, di sini O titik tangkap dan huruf belakangnya menunjukkan arahnya ya. Ini dia arah. Oke? Iya, seperti ini dia.
OA berarti O sebagai titik tangkap vektor dan A adalah arah vektor dari O, ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami kita lanjutkan. Iya, untuk besar vektor. Jadi untuk notasi vektor tadi seperti itu ya. Dituliskan dengan tanda panah di atas ya, ataupun juga bisa dituliskan dengan notasi ataupun dicetak tebal ya. Ini ya, dicetak tebal. Ya, iya, itu untuk notasi vektor. Kemudian untuk besar vektor. Iya, untuk besar vektor. Besar suatu vektor atau vektor R secara grafis dinyatakan dengan panjang garis. Ya, panjang garis. Sedangkan arahnya ditunjukkan oleh sinar garis. Ini dia ya. Sinar garis seperti yang contoh yang tadi ya, ini. Arahnya ya. Iya. Kemudian, besar suatu vektor disebut juga dengan norma ataupun modulus ataupun magnitud yang dinyatakan dengan seperti ini. Vektor R sama dengan nilai dari vektor R ya. Iya. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua gambar, ada R1 vektor R1 dan ada vektor R2 ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar vektor R1 ya, di sini 0, di sini 1. Berarti di sini berapa? 1 2 3 4 5 titik. Berarti ini satu titik ini berarti menambahkan 0,2. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 baru 1,0 ya. Bisa ya diikuti ya. Demikian juga untuk garis selanjutnya ya. Iya, berarti 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 baru 2,0. Kemudian selanjutnya 2,2, 2,4, 2,6. Oke, bisa ya? Iya, jadi kalau seandainya kita lihat berapa nilai dari vektor R1, maka iya, di sini ada penjelasannya. Vektor R1 memiliki besar nilai R1 yaitu 2,6 ya. Tadi saya sudah hitung ya dari sini 2,6 ya. 2,0, 2,4, 2,2, 2,4, 2,6. Pas ya, bisa ya diikuti ya. Iya, untuk R1. Kemudian untuk R2 yang arah panahnya ke atas bisa kita hitung ya. Oke, kita hitung. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,0, 3,2, 3,4. Berarti kalau kita tuliskan besar dari vektor 2 adalah 3,41 satuan dengan arahnya tadi kemana? Ke atas ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Bisa dipahami sampai di sini? Iya. Oke. Kemudian kita masuk ke penguraian vektor. Suatu vektor tidak selalu searah dengan sumbu X dan sumbu Y. Vektor bisa berada pada arah tertentu. Bisa juga pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Akan tetapi tidak selamanya hanya mengarah ke searah dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka vektor dapat diuraikan ke dalam komponen-komponen pada arah sumbu yang digunakan. Oke, lihat gambar vektor di bawah ini ya. Jadi vektor X atau Rx ya, ini Rx hanya saja di sini saya buat Fx ya.
Di sini Rx sama saja itu sebenarnya ya. Hanya saja nanti supaya kamu tidak bingung di sini makanya saya sebut di sini R ya. Oke, vektor Rx di sini ya pada sumbu X. Kemudian vektor Ry pada sumbu Y yang mengarah ke atas. Ya. Iya, kemudian disinilah vektor R-nya. Nilai vektor R-nya. Tidak selamanya mengarah terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Iya, oke. Dengan demikian vektor R atau ini R ya diuraikan menjadi dua vektor yang saling tegak lurus yaitu Rx dengan Ry. Maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Maka untuk mencari Rx ya, Rx sama dengan R, di sini R cos alfa. Di sini diketahui besar sudutnya, tanda sudutnya alfa ya. Maka di sini Rs pada sumbu X sama dengan R dikali cos alfa ya. Kemudian untuk mencari Ry maka R dikali sin alfa. Jadi alfanya itu adalah besar sudutnya ya. Besar sudutnya, besar sudut yang sudah diketahui ya. Tergantung melihat arah vektornya. Oke. Iya, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Semoga kamu bisa mengikuti apa yang sudah saya jelaskan dalam video ini. Jadi, tugas kamu adalah silakan didengarkan dan dipahami isi video ini dan tuliskan dalam buku catatan kamu ya. Tuliskan dalam buku catatan kamu sebagai tugas kamu apa yang sudah saya jelaskan di dalam video ini ya. Dan hasilnya kirimkan ke WA pribadi saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.